Halo football lovers, selamat datang kembali di Cek Fakta, tempatnya fakta-fakta eksklusif dan update panas seputar sepak bola tanah air. Kali ini kita bakal kupas habis duel panas yang selalu bikin tensi naik, Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 23 2025. Bakal digelar di kandang Keramat Stadion Utama Gelora Bung Karno. Benarkah Malaysia justru makin semangat main di hadapan puluhan ribu fans Garuda? Kenapa mental mereka malah nggak goyah? Seberapa siap Garuda Muda menghadapi tekanan duel klasik ini? Yuk, kita bedah tuntas. Hanya di Cek Fakta. Kalau bicara sepak bola Asia Tenggara, duel Indonesia vs Malaysia selalu diwarnai gengsi tinggi. Sejak era merdeka turnamen di tahun 1950-an, SEA Games, hingga Piala AFF level senior maupun junior, bentrokan Garuda dan Harimau selalu menarik perhatian. Terakhir di Piala AFF 2022 level senior, Indonesia menaklukkan Malaysia 4-1 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kemenangan yang jadi penawar dendam atas kekalahan dramatis di Piala AFF ke-2010. Kini, tensi itu menurun ke level U23. Meski hanya turnamen regional usia muda, harga diri tetap dipertaruhkan. Apalagi Indonesia kali ini tuan rumah. Piala AFF 23 2025 digelar di Indonesia pada 15-29 Juli. Dua stadion dipakai, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Duel klasik Indonesia vs Malaysia dijadwalkan 21 Juli tahun 2025, kick-off pukul 20 WIB di SUGBK. Bukan rahasia, SUGBK selalu jadi momok tim lawan. Kapasitasnya yang mencapai 77.000 penonton menjadikannya salah satu stadion paling ikonik di Asia Tenggara. Saat Garuda Muda main di sana, atmosfernya menakutkan. Chant genderang dan koreografi ultras jadi senjata mental. Yang menarik, Malaysia U23 lewat pelatih Nafuzizin justru menegaskan bahwa main di SUGBK bikin mental timnya semakin membara. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia tentu tekanan, tapi itulah tantangan. Kami justru makin termotivasi untuk menunjukkan karakter harimau, kata Nafuzizin. Pernyataan ini menegaskan filosofi sepak bola Malaysia, berani di kandang lawan. Dalam beberapa laga penentuan, Harimau Muda sering bikin kejutan. 2009, Malaysia kalahkan Indonesia di final SEA Games di Laos. 2011, Malaysia taklukkan Indonesia di final SEA Games di Gelora Bung Karno lewat adu penalti dramatis. 2019, Malaysia U23 menyingkirkan Thailand di fase grup SEA Games. Malaysia tergabung di grup A bersama Indonesia, tuan rumah Filipina, Brunei Darussalam di atas kertas, Garuda Muda dan Harimau Muda jadi favorit lolos ke semifinal. Filipina dan Brunei dinilai masih satu level di bawah. Namun sepak bola U23 sering memunculkan kejutan. Jika Indonesia dan Malaysia sama-sama menang lawan Filipina dan Brunei, partai Indonesia vs Malaysia akan jadi penentu juara grup. Di level U23, rekor Indonesia vs Malaysia cukup berimbang. SEA Games 2017. Indonesia 0-1 Malaysia semifinal SEA Games 2019. Indonesia 4-2 Malaysia fase grup SEA Games 2021. Tak bertemu SEA Games 2023. Indonesia tak jumpa Malaysia, Garuda Muda malah juara. Dengan catatan ini, duel di Piala AFF U23 2025 akan jadi penentu bragging rights generasi baru Garuda Muda vs Harimau Muda. Garuda Muda punya komposisi skuad solid. Mayoritas adalah pemain SEA Games 2023 dan 2025. Rafael Struijk, striker naturalisasi cepat. Finishing klinis. Marcelino Ferdinand, motor serangan, sudah main di Belgia. Pratama Arhan, spesialis lemparan jauh, langganan timnas senior. Hoki Caraka, penyerang muda PSS Sleman yang produktif. Justin Hubner, andalan lini belakang, meski status klub masih dicari. Nathan Chuaon, ex-Swansea, opsi solid di lini tengah jika fit. Malaysia juga datang dengan barisan muda potensial. Lukman Hakim Syamsuddin,
striker yang sempat main di Eropa. Azam Azmi, bek kanan agresif. Muhairi Ajmal, playmaker kunci. Khairil Anwar, kapten muda yang vokal di lini tengah. Pelatih Nafuzi Zain dikenal menerapkan pressing intens, mirip filosofi JDT di liga domestik. Atmosfer JBK adalah senjata, tapi juga bisa jadi tekanan balik. Beberapa pemain muda bisa demam panggung jika ekspektasi terlalu besar. Pelatih Garuda Muda wajib menyiapkan mental pemain agar tetap sabar, tidak terpancing provokasi, dan bermain disiplin. Indonesia diprediksi tampil menyerang, pakai formasi 4-3-3 dengan Marcelino di belakang Rafael Struijk. Malaysia akan memanfaatkan transisi cepat. Mereka nyaman bertahan rapat, lalu meledak lewat counter-attack memanfaatkan kecepatan Lukman Hakim. Selain gengsi, Piala AFF U23 juga jadi ajang mematangkan skuad ke kualifikasi AFC U23 ke 2026. Di bawah Shin Tae-yong, Garuda Muda punya target lolos Piala Asia U23 secara rutin. Gelar AFF U23 akan membangun momentum mental pemenang. Pertandingan Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U23 2025 akan jadi penentu gengsi, uji mental, dan ajang unjuk kerja regenerasi. Harimau Muda memang tak gentar, tapi Garuda Muda wajib tunjukkan mental baja di kandang sendiri. Itulah ulasan lengkap duel panas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U23 ke 2025. Apakah kalian optimis Garuda Muda bakal bikin esok JBK tetap angker? Siapa pemain yang paling kalian percaya bisa jadi penentu kemenangan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten Cek Fakta berikutnya. Salam sepak bola fair play.